Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Bapak doakan ya, kita semua, khususnya Ananda yang soleh dan soleha, selalu dijaga Allah dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sudah makan belum Ananda yang soleh dan soleha? Oke, Bapak yakin Ananda semua sudah sarapan ya, sudah mandi, sehingga pada hari ini kita siap untuk belajar ya. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, kita buka dulu ya kegiatan belajar kita hari ini dengan bersama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah membuka kelas kita pada hari ini ya. Baiklah Anda yang soleh dan soleha, kemarin ya kita sudah praktik gerakan berpindah dalam aktivitas senam lantai. Nah, di sini Bapak ingatkan kembali ya, aktivitas senam lantai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama gerakan berpindah, yang kedua gerakan di tempat, yang terakhir adalah menggantung. Nah, kita kemarin sudah praktik yang gerak berpindah. Pasti Ananda sudah praktek ya, karena sudah Bapak share videonya ya untuk dipraktekkan di rumah, yaitu melompat, gerak dasar melompat ya. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, karena kita di semester 2 ini terbagi ada senamnya ya, senam Zoom. Jadi materi kita sedikit agak dipercepat ya, karena kalau kita tidak percepat nanti ketinggalan materinya. Nah, hari ini kita akan membahas soal ya. Setelah membahas soal hari ini, insya Allah pekan depannya kan ada senam ya. Nah, setelah senam, pekan berikutnya kita akan melaksanakan kuis ya, kuis PJOK. Nah, untuk itu hari ini Bapak akan membahas latihan soal. Namun sebelum kita membahas latihan soal, Bapak akan ulang materinya ya, sehingga Ananda nanti memahami ya apa yang kita bahas dalam soal nanti. Oke, kita mungkin langsung saja ya. Masih di bab 5 atau pelajaran 5 aktivitas senam lantai. Kita ambil poinnya saja ya. Oke, aktivitas senam lantai itu terbagi menjadi 3 kata Bapak tadi. Yang pertama adalah gerakan berpindah. Gerakan berpindah sudah kita laksanakan kemarin. Salah satunya adalah gerakan melompat. Itu ada di halaman 55. Oke ya. Bapak tadi lupa, bagi yang belum membuka buku silahkan buka bukunya ya. Bapak langsung buka buku, tapi Bapak belum menyuruh Ananda semuanya membuka buku ya. Oke, sekarang buka bukunya halaman 55. Di sana ada gerakan berpindah ya. Oke, sudah dilihat gerakan berpindahnya. Ada yang pertama gerak melompat, yang kedua gerakan berjingkat. Nah, gerakan berjingkat kita belum praktek, di sini Bapak jelaskan. Nah, gerakan berjingkat itu adalah melompat ya dan bertumpu dengan satu kaki. Nah, itu yang dinamakan gerak berjingkat. Kalau melompat bertumpunya dengan dua kaki ya. Kalau berjingkat itu bertumpu dengan satu kaki. Itu gerakan berjingkat. Itu ada di halaman 56. Oke ya. Gerakan meloncat. Nah, gerakan meloncat ada di halaman 56 lagi, dari ketinggian tapi dari atas meja ya. Gerakan meloncat dari atas meja ke bawah, dan di bawah ada matrasnya. Yang terakhir di gerakan berpindah itu ada gerakan menolak. Gerakan menolak itu sama halnya dengan meloncat ya, tapi lebih ke gerakan menolaknya.
Gerakan menolak itu dia menggunakan kaki untuk menolak ya, biar lompatannya jauh. Jadi kalau pengen lompatannya jauh, tolakkanlah kakinya sekuat-kuatnya, pasti loncatannya akan jauh ya. Untuk menghasilkan lompatan yang jauh itu adalah menolak dengan sekuat-kuatnya. Oke. Nah, di sini gerakan menolaknya sambil berputar ya. Halaman 57 sambil berputar. Berikutnya adalah gerakan di tempat. Nah, gerakan di tempat ada di halaman 58. Perhatikan, gerakan di tempat membahas satu gerakan keseimbangan. Gerakan keseimbangannya adalah menirukan gerakan pesawat terbang. Oke, Bapak ulangi halaman 58 ya. Yang kedua, gerakan di tempatnya bermain dorong. Bermain dorong ada di halaman 59. Nah, bermain dorong ini bermain adu jangkrik ya namanya. Biasanya dinamakan bermain adu jangkrik. Jadi tangan kalian sama teman itu seperti ini, didorong sekuat-kuatnya dan berdiri dengan satu kaki. Ini namanya bermain dorong. Kita baca ya. Mari kita lakukan lomba beradu jangkrik. Dua anak berdiri saling berhadapan. Salah satu kaki diangkat ke belakang, pegang kakimu dengan satu tangan. Ayo saling mendorong. Nah, mendorong seperti ini. Nah, kekuatan ini ya, permainan ini, bermain dorong ini melatih kekuatan kaki karena dia bertumpu satu kaki juga. Namun ini berdua atau berpasangan. Jadi permainan jangkrik ini dilakukan secara berpasangan ya, saling dorong mendorong. Siapa yang terjatuh ya, dia kalah. Oke. Ini melatih otot kaki ya. Berikutnya adalah berlomba menahan tanpa alat. Banyak ya, ada yang menggunakan balon berdiri dengan satu kaki ya. Ini berlomba menahan kaki dengan alat, menggunakan balon alatnya. Yang terakhir, berlomba mengayun halaman 60. Nah, itu gerakan di tempat dalam aktivitas senam. Berikutnya adalah yang C, gerakan menggantung ya. Dalam aktivitas senam ada gerakan menggantung, poin yang ketiga. Nah, menggantung itu menggunakan palang. Untuk digantung itu namanya palang tunggal ya. Cara menggantungnya adalah pegang erat ya, gantungan dihitung 1 sampai 8. Lurus tangannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai ke 8 hitungan. Nah, itulah gerakan menggantung. Nah, Anda yang soleh dan soleha, sekilas saja kita bahas ya tentang poinnya saja dalam aktivitas 6 yang kalian harus ketahui, yaitu gerak berpindah, gerak di tempat, dan gerak menggantung. Nah, kita baca dulu rangkuman materinya sebelum kita membahas soal. Senam lantai adalah gerakan untuk melatih kelenturan. Ada di halaman 62 ya rangkumannya. Senam lantai adalah gerakan untuk melatih kelenturan, keseimbangan tubuh, kekuatan dan keberanian. Nah, artinya kalau kita melakukan senam lantai itu kita badannya harus lentur ya, atau menghasilkan kelenturan saat kita melakukan gerakan. Menghasilkan keseimbangan atau melatih keseimbangan tubuh. Terus kita ada kekuatannya ya pasti ya saat melakukan, dan kita harus berani atau kita mendapatkan keberanian dari melakukan senam lantai itu. Artinya melatih kelenturan, keseimbangan, kekuatan dan keberanian. Jadi jangan takut untuk bersenam lantai ya. 2.2 gerakan dasar senam lantai itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak berpindah, gerak di tempat, sama gerak menggantung. Itulah gerak dasar senam lantai ya. Yang poin ketiga, jingkat adalah bertumpu dan mendarat dengan satu kaki. Nah, itu pengertian dari berjingkat ya. Bertumpu dan mendarat dengan satu kaki.
Berikutnya, latihan melompat dapat menguatkan sendi kaki. Nah, sendi kaki itu bisa diartikan dengan otot-otot kaki ya. Kalau latihan melompat artinya kita melatih otot kaki. Yang berikutnya, gerakan menirukan pesawat terbang dapat melatih keseimbangan tubuh. Artinya kalau kita melakukan gerakan pesawat terbang itu melatih keseimbangan tubuh ya. Berikutnya adalah gerakan menggantung yang terakhir ya. Gerakan menggantung pada palang menguatkan otot. Otot apa? Ya pasti otot tangan ya. Dan sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Nah, kalau kita menggantung tadi ya, kata Pak Erik, menggunakan palang, menggantung hitungan 1 sampai 8 itu menguatkan otot tangan kita, menguatkan sendi-sendi yang ada di bagian tubuh kita. Nah, itulah rangkuman materinya ya, yang Bapak bacakan secara sekilas. Oke. Berikutnya kita akan membahas latihan soal atau uji kemampuan. Itu ada di halaman 63. Oke, sudah siap? Kita membahas soalnya ya. Pilihan ganda. Untuk yang pertama bagian 1. Nomor 1. Oke, siapkan pensilnya ya. Contoh gerakan dasar senam adalah titik-titik. A. Berenang. B. Menirukan pesawat terbang. C. Melakukan lempar tangkap bola. Yang mana kira-kira contoh gerakan dasar senam? Iya, yang benar adalah B. Menirukan pesawat terbang. Silahkan disilang. Ya, silang ya jawabannya. Oke, selesai Bapak yakin? Nomor 2. Melompat lalu mengayunkan tangan ke titik-titik. A samping, B depan, C atas. Yang mana kira-kira? Kemarin kita sudah melakukan gerak melompat. Iya, benar sekali. Gerakan tangannya yaitu mengayunkan tangan ke depan. Jadi jawabannya adalah B. Melompat lalu mengayunkan tangan ke depan. Oke, next. Nomor berikutnya, nomor 3. Bertumpu dan mendarat dengan satu kaki disebut. Nah, ada yang ingat gak tadi Bapak sampaikan? Bertumpu dan mendarat dengan satu kaki disebut A. Berjalan, B. Melompat, C. Berjingkat. Yang mana jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Berjingkat. Oke. Silang jawabannya. Next. Nomor berikutnya 4. Sebaiknya kita mendarat di titik-titik setelah melakukan loncatan. A. Matras, B. Pasir, C. Bangku. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan belum matras? Kalau belum Bapak ulangi lagi ya. Matras itu adalah tempat untuk melompat atau tempat untuk mendarat yang terbuat dari busa yang tebal ya. Jadi kalau Ananda dari melompat ke matras itu tidak akan sakit ya badannya, karena matras terbuat dari busa yang tebal. Jadi jawabannya adalah nomor 4A, matras ya. Nomor 5. Ketika melakukan lomba beradu jangkrik, satu kaki diangkat ke belakang dengan titik-titik. A. Lutut, B. Tangan, C. Kepala. Nah, kalau kita lihat di permainan beradu jangkrik itu ya, satu kakinya dilipat ke belakang dan menggunakan tangan ya, dipegang oleh tangan. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5 jawabannya adalah B ya. Oke, sudah. Oke, berikutnya adalah nomor 6. Gerakan mengangkat salah satu kaki dapat melatih titik-titik. A. Keseimbangan, B. Daya ingat, C. Ketelitian. Gimana kira-kira jawabannya? Mengangkat salah satu kaki nih. Oh iya, benar sekali. A. Jawabannya ya, keseimbangan. Iya. Jadi jawaban nomor 6 adalah A. Silakan disilang. Next, nomor 7. Lomba beradu jangkrik dilakukan secara
titik-titik. A sendiri, B bertiga, C berpasangan. Yang mana kira-kira? Iya, berpasangan ya. Kan kata Pak tadi, kalian sama teman itu tangannya seperti ini, ya. Dan saling mendorong. Artinya kalian berdua. Artinya kalau berdua sudah tentu berpasangan. Jadi jawaban nomor 7 adalah C. Nomor 8. Sikap tubuh ketika menirukan pesawat terbang ialah satu kaki diangkat lurus, titik-titik. Nah, kemana ya satu kakinya? A ke depan, B ke samping, C ke belakang. Kalau kita lihat pesawat terbang itu ada di halaman 58. Tapi lebih singkatnya kita lihat di halaman 85 aja. Nah, nomor 3 itu yang isian halaman 65 ada gerakan pesawat terbang. Nah, salah satu kakinya diangkat kemana tuh? Ialah salah satu diangkat ke lurus ke belakang. Nah, itu ya, ke belakang. Jadi jawabannya yang mana nomor 8? Yang C ya, ke belakang tulisannya. Lanjut. Oke, nomor 9. Benda yang bisa kita gunakan untuk melakukan gerakan menggantung. A. Rintangan, B. Kursi, C. Palang. Tadi Pak Erik sudah jelaskan kalau menggantung itu menggunakan palang. Nah, palang ya, satu besi ya, itu namanya palang tunggal. Berarti nomor 9 jawabannya C. Nomor 10. Kedua tangan ketika menggantungkan badan harus titik-titik. A. Lurus, B. ditekuk, C. melengkung. Tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana posisi kedua tangan saat menggantung, yaitu harus lurus seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, benar sekali. Oke, selesai. Untuk pilihan ganda. Nah, kalau sudah, siapkan lagi, kita akan mengisi yang isian ya. Isian. Nomor halaman 65 masih ya. Bagian 2. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat. Oke, siap ya? Kita lihat gambarnya dulu. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang melompati ban ya. Oke, kita baca soalnya. Gambar berikut adalah berlatih melompat dengan menggunakan titik-titik. Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar sekali. Menggunakan ban bekas ya. Itu di soalnya dengan menggunakan ya. Berarti jawabannya ban bekas atau menggunakan ban aja boleh ya. Silakan ditulis. Sini jawabannya ya. Ban bekas. Oke, kita lanjut nomor 2. Lompat ke kiri dan lompat ke kanan, lalu lompat ke titik-titik. Kita buka halaman 56. Nah, di situ ada yang menggunakan ban bekas ya. Katanya dibuatlah lingkaran atau bawa ban bekas katanya. Lompat ke samping kiri, lompat ke samping kanan, lompat ke dalam lingkaran. Nah, artinya setelah melompat ke samping kiri, setelah melompat ke samping kanan, habis itu melompatlah ke dalam lingkaran. Jadi isi soal nomor 2 adalah lompat ke kiri dan lompat ke kanan, lalu lompat ke titik-titik. Isinya dalam lingkaran. Oke, tulis ya, ini ya jawabannya. Dalam lingkaran. Oke, Pak yakin Anda sudah. Berikutnya adalah nomor 3. Kita lihat gambarnya ya.
gambar Ananda yang sedang melakukan praktek. Kita baca gambarnya. Gambar kita baca soalnya, bukan gambarnya. Gambar berikut merupakan gerakan menirukan titik-titik. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Gerakan pesawat terbang atau menirukan pesawat terbang. Benar sekali ya. Terima kasih. Oke, silakan tulis ya. Ini tulisannya. Pesawat terbang jawabannya. Next, nomor 4. Agak cepat ya nulisnya. Latihan melompat dapat menguatkan otot titik-titik. Tadi Bapak sudah sampaikan, Ananda latihan melompat itu dapat menguatkan otot kaki. Nah, artinya jawabannya latihan melompat dapat menguatkan otot kaki. Jadi jawabannya adalah kaki. Oke, tulislah jawabannya ya. Ini jawabannya kaki. Oke, karena pendek, Bapak yakin sudah selesai ya. Nomor 5, kita lihat gambarnya ya. Kita baca soalnya. Gerakan pada gambar di samping adalah gerakan titik-titik. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Gerakannya adalah gerakan menggantung. Oke, silakan ditulis. Ini jawabannya ya. Bapak tunggu. Kalau sudah, kita tutup pelajarannya ya. Oke, Bapak yakin sudah selesai ya? Kita tutup dulu bukunya. Oke. Baiklah, Ananda yang soleh dan soleha, Bapak yakin semuanya sudah mengikuti ya dari awal mengulang materi sedikit sampai ke kita membahas soal bagian 1 pilihan ganda dan bagian 2 yang isian. Nah, Bapak harapkan semuanya mengisi ya pilihan ganda maupun isiannya, karena pekan depan insya Allah kita senam nih pekan depan ya. Nah, insya Allah kalau nggak pekan depan Bapak akan berikan atau kasihkan kuis ya, materi kuis ya, materi kuis hari ini kalian belajar materi ya. Nah, pekan depannya insya Allah Bapak akan kasihkan soal untuk kuis, untuk penilaian kalian ya di Google Formulir. Nah, jadi Bapak harap apa yang kalian pelajari pada hari ini itu benar-benar disimpan di memorinya, di otaknya, karena kita akan pekan depan akan melaksanakan kuis ya. Bapak yakin saat melakukan kuis Ananda tidak dibantu orang tuanya ya. Bapak berharap sekali kerjakanlah sendiri ya, pelajari yang kita bahas soal-soalnya. Nah, insya Allah soal-soal itu yang akan Bapak kasihkan untuk kuis. Jadi tidak ada yang minta bantuan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya hanya memandu saja, memandu menghidupkan HP dan segala macam, tidak membantu untuk nilai tugasnya ya. Memang Bapak tidak melihat, namun Allah Maha melihat untuk kejujuran Ananda semuanya, Ananda yang soleh dan soleha ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Kita hari ini materinya membahas soal ya. Nah, setelah menonton video ini nggak usah Ananda share bukti pembelajarannya, tinggal Ananda absen di kolom komentar. Pak, umpama Adi ya, Pak Adi sudah belajar pembelajarannya Pak, atau menonton pembelajaran membahas soalnya Pak. Seperti itu aja, cukup absen saja ya, tidak perlu dikirimkan bukti belajarnya, karena ini sifatnya materi bukan tugas.
Nah, tapi tetap harus diikuti materinya ya, meskipun tidak dikirimkan hasil tugasnya. Nah, kalau tugas mau tidak mau Ananda harus kumpul karena itu sebagai penilaian. Nah, karena ini materi, jadi nggak usah dikirim bukti belajarnya ya, cukup absen saja di kolom komentar. Oke ya. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Marilah Ananda, kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan bersama melepaskan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Erik mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian ya, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.